sang ayah. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Ada 3 karakter yang dapat kita lihat dalam kisah anak yang hilang. Si anak terhilang itu sendiri, si sulung dan sang ayah. Setiap karakter mengandung pelajaran yang penting. Sekarang kita akan melihat karakter sang ayah. Dan bagi Anda, para ayah, biarlah karakter ini menjadi teladan dan supaya Anda dapat mendidik anak-anak Anda di dalam takut akan Allah. Pertama, dia sabar. Meskipun si bungsu pergi meninggalkan rumah untuk pergi berfoya-foya, namun ayahnya menunggu dengan sabar. Ketika masih jauh, ia melihatnya, menandakan betapa sang ayah menantinya setiap hari. Para ayah, apakah Anda sabar dengan anak-anak Anda yang mungkin telah memilih jalan yang salah? Kedua, dia penuh kasih. Ketika ia melihat si bungsu, sang ayah lari menyongsongnya. Ia segera merangkul dan menciumnya. Ekspresi yang pertama kali timbul adalah kasih. Apabila Anda bertemu dengan anak Anda yang terhilang, tunjukkan kasih Anda. Ketiga, dia mengampuni. Kita tahu bahwa ayah dalam perumpamaan ini mengampuni si bungsu. Kalau tidak, mana mungkin ia menghampiri dan merangkulnya. Tidak hanya itu saja, ia juga menyiapkan pesta bagi si bungsu yang bertobat. Ia juga mengenakan cincin di jarinya. Apakah Anda mau mengampuni anak Anda yang murtad, binal, jahat, kriminal, atau apa saja sebutannya? Ampunilah dia. Saudara, sang ayah dalam perumpamaan ini adalah gambaran Allah Bapa. Namun karakter ini dapat menjadi teladan bagi para orang tua, khususnya bagi para ayah. Sebagai orang tua, Allah akan menuntut kita bagaimana cara kita mendidik dan menghadapi anak-anak kita. Apabila Anda pusing 7 keliling menghadapi anak Anda yang bandel dan yang telah menyakitkan Anda ribuan kali, bersikaplah seperti ayah dalam perumpamaan di atas. Saya sadar banyak anak-anak yang pergi dari rumah dan bertahun-tahun belum kembali. Apabila ini yang Anda hadapi, doakan dia, sebab Allah menghendaki ia kembali ke pelukan sang ayah yang penuh kasih. Mari kita pertahankan anak-anak kita, supaya iblis jangan merebut mereka. Pergi tanpa pamit memang amat menyakitkan. Melakukan hal-hal yang menyakitkan itu sungguh tidak kita harapkan. Tetapi itulah pergumulan kita untuk memenangkan anak-anak bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.